Ini ada sosok seperti kaki berbulu, besar banget dan tinggi banget. Didinya terlalu. Nah, mending ditahan aja. Iya ya. Belum bisa. Orai Tapa, sebuah tempat wisata alam di kawasan pegunungan Manglayang di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut yang syarat akan kisah-kisah mistis di masa lalu. Berlokasi di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Timur, Orai Tapa sejak masa prasejarah hingga kini telah menjadi bagian dari ritual-ritual kabuyutan atau tradisi leluhur yang masih dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat suci dan sakral. Untuk menuju ke sana, terdapat tanjakan setinggi kurang lebih 25 meter. Terbuat dari batu yang tertata rapi. Harus saya lalui sebelum menjumpai hamparan pohon pinus dan cemara yang mengelilingi tempat ini. Saat ini saya sudah berada di kaki Gunung Plasari, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan dari tempat ini sudah berasal mitos yang dikenal dengan mitos Orai Tapa. Dalam bahasa Sunda, Orai Tapa lebih dikenal dengan nama ular yang bertapa. Mengapa dinamakan demikian? Bersama saya Nisa Sylvia akan mencoba menelusuri sejarah di balik tempat ini. Pemandangan yang elok dan menyejukkan mata saat menikmati hamparan kebun yang menghijau dan bunga-bunga bermekaran. Kesan angker Orai Tapa pun seakan sirna, terganti dengan ketenangan hati. Konon, di sekitar Orai Tapa banyak ditemukan benda-benda sisa masa prasejarah maupun cerita tentang adanya bangunan bekas peninggalan penjajah Belanda. Aya tugu nganggo kotak kepungkur tamung ayeuna teu aya gitu. Kaluhurna aya disebat asrama, duka bekas naon asrama terang bapak mah. Kaluhurna deui kaituna disebatkeun aya rumah sakit jelas Belanda keneh gitu. Dugi kaluhurna pisan kanang kuda cenah saurna sepuh. Namun sangat disayangkan, kini semuanya hilang, bahkan hancur tanpa bekas, sehingga sulit untuk melacak kebenaran cerita tersebut. Namun, aura Orai Tapa sebagai tempat yang disakralkan masih terkesan kuat, hingga menarik minat banyak peziarah yang sengaja berkunjung dengan tujuan khusus, ataupun yang datang karena adanya petunjuk gaib. Karena dianya mau jadi pejabat, ya. Karena kalau mau jadi pejabat itu harus mengunjungi dulu ke wilayah Orai Tapa. Karena dianya dijabah dengan tidak dijabah nama tergantung nasibnya. Karena mau dia punya ada yang nyuruh dianya dina impenan dianya ada nyuruh ke sini patang. Sada ada yang nyuruh ke sini ada barang di sini yang mau dikunjungin dengan saya gitu bilangnya. Ya silahkan, saya mencoba mengantar. Kurang lengkap rasanya jika saya tidak mendapatkan informasi ilmiah seputar mitos yang berkembang di tempat ini. Yang menarik adalah mengenai penamaan dari Orai Tapa itu sebenarnya diambil dari mana Kang Orai Tapa ini? Nah inilah yang saya bisa katakan ini sebagai satu tradisi di masyarakat Sunda. Dengan sepanjangnya lintasan budaya yang berkembang di Tatar Sunda, terutama di pinggiran Danau Bandung, bukit-bukit sekitar Danau Bandung itu pernah dijadikan tempat ritual oleh masyarakat. Dan lokasi-lokasi yang tadinya lokasi yang prasejarah, kemudian berlanjut pada tradisi berikutnya,
kemudian disebut oleh masyarakat setempat sebagai Kabuyutan. Walaupun mereka sudah menganut budaya Islam, tempat-tempat itu masih dianggap suci oleh mereka dan dipercaya sebagai tempat-tempat yang sakral dan angker lah. Dan menarik dengan nama Orai Tapa. Orai itu kan ular ya. Kalau kita lihat kembali ke masa lalu di Tatar Sunda, di sekitar Danau Bandung itu pernah berkembang budaya Hindu. Kalau kita lihat orai, ular, itu salah satu wahana atau perwujudan dari Dewa Wisnu di masa lalu. Apakah itu yang berlanjut di tradisi masyarakat? Itu yang penting ditelusuri lebih lanjut sebenarnya. Nah, kalau kita juga lihat lokasinya di puncak bukit, puncak-puncak ketinggian itu dari masa prasejarah, dari tradisi budaya megalitik, itu sebagai tempat mendekatkan mereka dalam upacara pemujaan orang leluhur. Berikutnya masyarakat masih mempertahankan itu sepertinya. Dan tapi kan berasal dari tempat ini sendiri, pernah ditemukan nggak sih adanya bukti-bukti peninggalan pada zaman silam dahulu gitu? Sampai sekarang belum ada ya, kita belum meneliti lebih dalam di sini, tapi dengan ada toponim Orai Tapa dan berada di puncak bukit, seharusnya bisa didalami lagi dari sisi religi sebenarnya dalam arkeologi itu. Bagaimana hadirnya situs ini di tengah masyarakat, bagaimana mereka memberikan nilai dan nilai-nilai masa lalu apa saja, ya sampai sekarang kita belum melakukan penelitian yang mendalam di sini. Baik, Kang, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Setelah puas mendapatkan jawaban, saya dan Pak Lutfi menyempatkan diri untuk berkeliling menikmati keindahan alam dan dinginnya cuaca yang mulai berkabut di kawasan Orai Tapa. Ketika hari mulai berganti malam, saatnya saya bersiap untuk menggali informasi dari dimensi alam yang berbeda. Nah, Sofi, sekarang kita berada di kawasan dari yang beredaran mitos Orai Tapa sendiri. Menurut Sofi sendiri, di sini tuh auranya seperti apa, Sofi? Di sini tuh ini masih positif ya, ya. Iya, masih positif. Cuman tepatnya di depan kita, depan banget ya itu ya. Aku ngelihat di sini ada sosok seperti kaki berbulu, besar banget dan tinggi banget, dan sampai nggak kelihatan sosok tubuh dan mukanya juga. Sebentar saja, sudah ada penampakan menyeramkan yang dilihatnya. Mungkin bisa disebut dengan kaki buta hijau ya. Nah, ya di sini tepatnya. Cuman kalau kita lebih mendekat, kayaknya itu berbahaya juga. Kakinya ini tuh besarnya sekitar 3 meter ya lebarnya. Oh, 3 meter. Iya, cuman tingginya lebih dari pohon pinus. Pohon ini. Di sini banyak banget ya. Nah, tepatnya di kanan sini, di balik semak ini? Iya, di balik semak ini dan di ini daun ini. Ini ada seperti anak kecil lagi, mungkin tapi berwarna hitam, bertanduk. Mukanya merah banget kayak tuyul gitu bukan? Iya, lebih, tapi ini tuyul. Makhluk-makhluk lain pun seakan menyusul hingga menunjukkan keberadaannya. Dia jahil sekali gitu. Oh, jahil. Dan nanti tuh dia juga kesini kan? Dia cuma jahil aja sih, ketawa-ketawa gitu. Iya, makin sini makin dekat gitu. Bisa aku ikut ngerasain coba? Tuh, berbahaya atau enggak? Jangan, bentar ya. Soalnya nggak mau diam banget ini. Ada yang malah jadi apa ya, kayak gelantungan di tangan aku ini. Oh gitu. Itu kayak anak kecil gitu ya? Iya, anak kecil nih gelantungan nih, ini tangannya di sini gelantungan gitu. Oh, dimainin kayak iya kayak mainan gitu. Boleh mungkin mau coba di sebelah mana? Ini sini. Coba. Iya, panas ya? Iya, panas. Ini lagi lidahnya ngejilatin tangan Kanesha. Beneran dijilat? Iya, beneran dijilat. Udah. Makhluk ini sepertinya ingin mengajak kami bermain. Enggak ada. Tapi Sofia, ini ada hubungannya nggak sih dengan mitos dari Orai Tapa sendiri? Kalau Orai Tapa sih, aku flashback ke belakangnya. Ini tuh jadi seperti ada dua pohon. Mungkin bisa dikatakan pohon beringin ya. Dan di bawahnya tuh dulunya ada orang bertapa. Tapi dia bukan orang biasa gitu, orang yang mempunyai ilmu, sakti juga bisa aku bilang. Dan beliau juga bisa berubah
berubah mungkin. Kenapa Sof niat ke arah sana? Ada. Rasa penasaran semakin membuat kami berdua ingin masuk lebih dalam ke alam dimensi lain. Ini wanitanya tuh kan. Dia datang? Datang. Dia emang yang berasal dari sumber mitos itu atau gimana? Atau salah satu petapa dari tempo dulunya atau gimana? Iya, ini petapa. Cuman beliau juga memiliki mahkota di sini, seperti mahkota ular gitu. Mungkin beliau juga bisa berubah jadi manusia atau ular gitu. Itu wanitanya kayak gimana Sof? Perawakannya? Perawakannya dia kulitnya seperti kulit kuning langsat ya. Terus juga kayak dari sebuah kerajaan atau apa gitu dulunya. Dan dia tuh kayak melalu lalang lagi bertapa di sini gitu. Nah Sofi, tadi kan aku melihat sesosok wanita yang kayaknya tadi yang Sofi bilang tadi, apakah Iya. itu benar-benar wanita yang petapa dulu tempo dulunya atau gimana itu Sofi? Ya, beliau dari tadi ngikutin kita, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dan beliau juga, nah ini udah senyum-senyum juga beliau. Cobain aja kita berinteraksi. Karena ada sesosok makhluk gaib yang sedari tadi mengikuti kami. Sofi mencoba menjalin komunikasi dengannya. Tadi juga sempat nanyain ngikutin kita tuh ada tujuannya kayak gimana. Beliau cuman katanya ingin mengawasi dari makhluk-makhluk yang sifatnya negatif sama kita. Untunglah, ternyata sosok wanita ini berniat baik dan hendak melindungi kami dari serangan-serangan makhluk gaib yang berniat buruk. Mereka juga ngeliatin terus. Baik Sofi, terima kasih Sofi penjelasannya. Untuk memperjelas apa yang telah disaksikan Sofi, saya pun bersama Kang Ridwan akan melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Sepertinya kehadiran kami mengusik ketenangan mereka. Makhluk apa yang merasuki raga mediator? Tetap di dua dunia.